Mari kita bangkit berdiri. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Engkau beri sara. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorak bagi-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Dikaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini, mengenang dan mensyukuri pengalaman kasih Allah seputar kematian saudara kita Bapak Yosef Rumagit 40 hari lalu. Keluarga yang berduka cita, keluarga besar Rumagit Arai Koyomian, telah menjalani hari-hari selama 40 hari ini dalam permenungan akan karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi Bapak, Opa, suami yang terkasih, maupun kepada seluruh anggota keluarga. Seraya kita mengungkapkan juga iman dan harapan kita bahwa Bapak Oce Yosef Rumagit setelah hari-hari pemurnian boleh menikmati kebahagiaan bersama para kudus, bersama para malaikat, bersama malaikat pelindungnya, malaikat pelindung kita yang secara liturgis hari ini kita peringati, peringatan para malaikat pelindung. Saudara-saudari, mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menghadirkan diri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berdosa, yang butuh dan sangat mengharapkan belas kasih Tuhan, pengampunan atas salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat yang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kemuliaan kaum beriman dan kehidupan semua orang yang tulus hati. Dengan wafat dan kebangkitanmu, dengan wafat dan kebangkitannya, putramu telah menebus kami. Berbelas kasihlah bagi hambamu Bapak Yosef Rumagit, yang telah Engkau panggil menghadap hadiratmu 40 hari yang lalu, agar mereka yang telah mengakui misteri kebangkitan diperkenankan menikmati sukacita kebahagiaan kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Allah yang telah mengirimkan segala bencana itu kepadamu, dan Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita kepadamu. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuh pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, dengarlah hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirimkan kepadaku kesedihan besar, sebab aku melihat anak-anakku tertawan, sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak.
Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah, demikian hendaklah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. 365. Yesus telah bersabda. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi
tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi dikisahkan bagaimana murid-murid Yesus yang berjumlah 70 murid itu pulang dengan kegembiraan, pulang dengan rasa senang. Karena kata mereka, setan-setan pun tunduk kepada mereka. Tetapi atas kegembiraan dan sukacita mereka, Yesus justru melihat hal lain yang dia kalimatkan sebagai iblis jatuh dari langit. Dan mengingatkan mereka untuk kamu mestinya lebih bahagia karena dengan itu semua namamu tercatat di surga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, nama tercatat di surga saja sudah suatu alasan kegembiraan dan sukacita. Sudah hal yang membahagiakan dalam kacamata Yesus. Apalagi kalau memang tinggal di surga. Kirim nama saja ke surga sudah sesuatu yang membahagiakan. Apalagi tinggal di surga. Hanya untuk tinggal di surga ya mati dulu. Dan itu semua yang orang tidak suka. Itu semua yang orang menghindar dan meminta dokter kalau boleh. Jangan dulu. Itulah undangan untuk kebahagiaan, ya, untuk sukacita abadi. Orang ya, kalau boleh jangan dulu. Sebenarnya bukan orang tidak suka tuh undangan, apalagi undangan masuk surga. Orang tentu juga suka kalau memang Tuhan bilang langsung ke surga. Tapi itu masalahnya, apakah langsung atau tak sangkut dulu, atau jangan-jangan salah jalan. Nah, itulah yang menakutkan kita untuk minta waktu. Nah, Tuhan kalau bisa tambah sekian tahun dulu. Karena belum tahan tuh mau sampai surga ini. Karena ya ketika saru manat neraka. Itu yang membuat kita takut bukan soal janji Tuhan masuk surga. Tetapi apakah kita akan masuk surga atau tidak. Nah, itu yang membuat kita takut dan berdoa umur panjang supaya ada waktu untuk menata tuh kelakuan. Pada waktu untuk berbenah diri. Supaya ada waktu untuk ya, biar belum di surga mah tidak terlalu jauh. Biar belum di dalam surga marso di tumongkornya surga. So dipila-pila surga. Dulu guru kami di SPG, Bapak Koyomian itu pernah bilang, saya kalau mati tidak minta masuk surga. Gimana Dapner? Biar jadi Tuhan Allah petu mongkor. Karena orang berdosa kesian tidak mau masuk surga lurus-lurus. Mar kalau sudah itu mongkornya Tuhan Allah kan jauh lebih baik daripada di tempat lain. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari,
Kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari persoalan apakah kita layak masuk surga. Tuhan memang menghendaki kita masuk surga, dan Tuhan membuat sedemikian rupa agar kita masuk surga. Maka ditempatkannya lah malaikat-malaikat pelindung yang hari ini kita rayakan. Tuhan memberi kita malaikat pelindung supaya ketika kaki kita mulai ke arah lain, ya, si malaikat itu cambuk sedikit supaya undur tuh kaki, semua salah jalan ini. Ya. Ketika tangan kita mulai mengarah ke tempat lain, ada malaikat yang tarik, bukan situ. Semata-mata sekali lagi karena Allah menghendaki kita selamat di dunia ini. Karena itu ya tempatkan malaikat untuk melindungi kita. Jangan di dunia kita ini celaka, tapi juga selamat dalam dunia yang kekal itu. Maka kita percaya bahwa malaikat itu bukan cuma melindungi kita ketika masih hidup di dunia ini, tetapi ketika sudah mati pun kita bilang in paradisum deducante angeli. Ke dalam surga para malaikat menghantar engkau. Berarti orang so menyanyi hal itu untuk Om Oce 40 hari lalu. In paradisum deducante angeli. Jadi ini malaikat-malaikat memang luar biasa peran yang Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka. Mereka dapat perintah untuk jaga ini anakku. Jangan dia tak cecer. Mereka dapat perintah untuk melindungi kita. Dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban Allah. Ada jaga baik-baik jo tuh dasar titip. Ada jaga cuy tuh dah suruh jaga akan. Mudah-mudahan malaikat tuh salah, bukan orang tuh salah. Mudah-mudahan jangan malaikat yang bilang kita kuasa bikin segala rupa supaya jalan dibutuh. Nah, dia tahu jo, dia kan punya kehendak sendiri, dia mau sendiri. Tuhan Allah salah taruh kehendak sama dia. Jadi begitu, hari ini kita memperingati para malaikat. Dengan rasa syukur bahwa kita hidup di dunia ini dijaga para malaikat. Sampai mati pun masih ada harapan terungkap dalam doa dan lagu Requiem itu. Para malaikat, semoga para malaikat menghantar engkau ke surga. Dan di surga kita pasti akan berjumpa dengan para malaikat dan para kudus. Mudah-mudahan itulah yang akan terjadi dan sedang terjadi dalam diri, dalam jiwa Om Oce, saudara kita yang terkasih ini. Mudah-mudahan memang para malaikat sudah menghantar dia ke dalam surga. Supaya tidak terjadi apa yang diungkapkan dalam kitab bacaan pertama tadi. Dalam kitab baru. Orang Yahudi berkeluh kesah. Tuhan memberi kegembiraan, tetapi Tuhan juga memberi kita kemalangan. Itu cara berpikir mereka. Tapi Tuhan mengoreksi, bukan begitu. Aku memberi kepada kamu keselamatan. Pun di dalam kemalangan kamu, aku memanggil kamu
Nah, begitulah. Kematian sering dianggap kemalangan dan sering kita anggap Tuhan juga menghendaki atau sering, dan banyak orang sering mempersalahkan Tuhan seperti orang-orang Israel. Maka mari kita perteguh iman pada kesempatan 40 hari meninggalnya Bapak Yosef Rumagit. Kita diberi waktu untuk hidup lebih lama dari dia. Semoga juga kita lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menata hidup kita. Dan kita yakin kita dilindungi para malaikat yang Tuhan sendiri utus untuk kita. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri dan kita memperteguh kembali pokok-pokok iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari dia akan datang menjadi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggilah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka, dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami persembahkan juga doa dan permohonan untuk terutama keselamatan jiwa Bapak Yosef Rumagit yang meninggal 40 hari yang lalu. Tapi terlebih semoga Engkau menyertai, membimbing, dan mendampingi perjalanan hidup istri, anak-anak, dan cucu. Semoga mereka bertekun dalam iman, sehingga memperbesar juga pengharapan suatu saat nanti akan Kau himpun mereka semua dengan saudara-saudari yang sudah mendahului. Bersama dengan keluarga Rumagit Supono, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas
hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-22 pada hari ini. Semoga Engkau yang telah setia mendampingi perjalanan hidup keluarga ini tetap setia juga untuk menyertai dan menganugerahkan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. 377. Kami unjukkan kami semua kebebasan dan kemerdekaan, ingatanmu di kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu segala yang ada milik-Mu juga. Dalam kasih-Mu kami gunakan, bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga. Bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanmu dan persembahanku ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami siapkan untuk menghormati para malaikat-Mu yang kudus dan untuk keselamatan jiwa hamba-Mu, saudara kami Bapak Yosef Rumagit. Semoga perlindungan mereka membebaskan kami dari segala mara bahaya, dan semoga para kudus itu pula lah yang menghantar saudara kami. Para malaikat itu pula lah yang menghantar saudara kami Bapak Yosef Rumagit ke dalam persekutuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa,
Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Yosef Rumagit, yang telah Engkau panggil 40 hari ini dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang telah menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-Mu. Me
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Domine sumus, intra tectum meum, sit tantum verabit sana vita anima mea. Pujian kepadamu Tuhan. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan luka lara, Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tuhan Yesus, Kau hadir kini 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam tubuh roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa diri-Mu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masuki hati kami, bersabdalah sebentar saja, dan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang mati, tanpa diri-Mu kami pun sepi. Tuhan Yesus, pimpinlah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah istirahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, dengan sakramen Ekaristi ini Engkau berkenan
memelihara kami untuk mencapai hidup yang kekal. Kami percaya dan dengan pengharapan yang teguh bahwa hamba-Mu Bapak Yosef Rumagit kini menikmati hidup yang kekal, karena ia juga telah mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi seperti yang kami rayakan ini, dan dalam bimbingan para malaikat-Mu mereka telah menghantarnya ke dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, teristimewa kaum keluarga yang ditinggalkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Maria Ratu Damai. Lihatlah penuh harapan kami datang padamu. Resah, gelisah, terluka, aku tersisih. Tiada ketenangan, penuh cobaan ku termangu. Ibu, aku butuhkan bimbingan dan kasih, penuh cinta dan harapan kami datang padamu. Maria, Ratu Damai, Demikianlah misa syukur memperingati 40 hari meninggalnya Bapak Yosef Rumagit sudah selesai, dan atas nama keluarga, istri, anak-anak dan cucu menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Bertudio yang sudah memimpin misa pada siang hari ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada keluarga.